Apakah kalian pernah melihat meme-meme kayak gitu? Kayaknya pernah ya. Buat yang belum pernah, menurut lu gimana? Apakah meme itu relatable? Mungkin orang-orang bakal melihat meme itu sebagai sebuah hal yang edgy atau emo. Lagian kok bisa ada orang yang senang ketika dibilang bahwa nggak ada yang berarti dalam hidup? Well, as harsh as it may sound, hal itu justru memercikan kedamaian bagi beberapa orang. Gimana caranya? Nihilisme. Itu jawabannya. Nihilism atau nihilisme adalah sebuah keyakinan bahwa semua nilai-nilai atau value itu nggak berarti. Lebih jelasnya, bahwa sejatinya nggak ada makna atau nilai-nilai dalam hidup yang berlaku buat semua manusia. Jadi ya nggak berarti. Nihilisme sering dikaitkan dengan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Tokoh terkenal yang membawa nihilisme adalah Friedrich Nietzsche. Selain Nietzsche, ada seorang filsuf abad ke-20 bernama Hannah Arendt mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak menganggap nihilisme sebagai pikiran yang berbahaya, tetapi sebagai resiko yang selalu ada dalam tindakan berpikir. Maksudnya, ketika kita berpikir, akan selalu ada resiko yang menantang pikiran tersebut. Dalam hal ini, pikiran itu adalah nilai-nilai yang kita percayai dalam hidup. Gampangnya, ketika lo percaya bahwa keadilan itu ada, lantas siapa sih yang nentuin itu adil atau enggak? Apakah Tuhan, pemerintah, atau pengadilan? Bingung kan? Jadi nggak penting sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan nihilisme. Lah terus, kalau kita jadi nihilis, berarti kita nggak peduli sama apa-apa dong. Mungkin bisa kelihatan kayak gitu, tapi sebenarnya enggak. Ketika lu meyakini nihilisme sebagai pandangan hidup lu, ada dua jenis nihilis yang harus lo tahu. Menurut Nietzsche, ada dua jenis nihilis, yaitu nihilis aktif dan nihilis pasif. Yang disarankan bagi orang-orang itu adalah nihilis aktif. Nihilis aktif sebenarnya mirip sama yang pasif, sama-sama menolak nilai-nilai yang ada. Namun nihilis aktif, setelah menolak bahwa nilai-nilai tersebut ada, contohnya kayak keadilan itu nggak ada, karena sejatinya keadilan itu sangat subjektif. Nihilis aktif akan berpikir bahwa, lah, karena nggak ada yang penting, ya udah, hidup gimana gua aja. Nihilis aktif menemukan kebebasan dan kedamaian dalam ketidakadaan. Nihilis aktif akan menghancurkan nilai-nilai yang ada untuk menciptakan tujuan yang baru. Mereka tidak takut terhadap kenyataan bahwa mereka tidak percaya apapun. Dengan demikian, mereka bebas untuk memutuskan hal-hal dalam hidupnya. Berbeda dengan nihilis pasif, mereka termakan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dan bahwa hidup sejatinya nggak berarti. Kondisi mental dan fisik mereka akan menurun. Kayak, anjir, hidup gue nggak ada arti dan tujuannya dong, gimana ini? Ini adalah tipe nihilis yang sebaiknya kita hindari. Atau mungkin, nihilis pasif akan memilih untuk percaya pada beberapa nilai hanya karena mereka takut akan diri mereka ketika tidak memiliki pegangan dalam hidup. Katakanlah, lu tuh adalah orang yang percaya sama keadilan, dan hidup lu didedikasikan kepada keadilan itu sendiri karena lu menganggap itu adalah nilai yang harus lu junjung dengan tinggi. Terus gue tanya sama lu, emang siapa sih yang nentuin standar keadilan itu? Apakah pemerintah, pengadilan, atau Tuhan? Terus gimana sama orang yang agamanya beda sama lu? Apakah yang adil buat lu itu adil buat mereka juga? Lu ngerasa bingung terus lu berpikir, lah iya juga ya, gak ada yang pasti di dunia ini. Kalau memang keadilan itu subjektif, ngapain gue mendedikasikan hidup gue pada keadilan? Dalam teori pengetahuan, nihilisme itu sering dianggap sebagai penolakan bahwa pengetahuan itu ada. Gak ada dasaran, pondasi, atau standar bagi pengetahuan untuk dikatakan benar. Karena sejatinya, itu semua subjektif. Ketika lo udah berdamai dengan diri lo bahwa lo akan menjadi seorang nihilis, lo akan bebas untuk menentukan tujuan hidup lo. Karena ya hidup lo yang gak ada tujuannya dari sananya kan. Karena nggak ada tujuannya, ya tinggal buat sendiri aja. Tentu aja hidup sebagai seorang nihilis itu nggak gampang. Lu nggak mungkin ganti tujuan hidup lu 3 kali sehari kayak makan pagi, siang, dan malam kan. Namun, lu mungkin akan merasa bahwa tujuan atau purpose lu dalam hidup itu berbeda dari sekarang ketimbang beberapa tahun yang lalu.
Konsep nihilisme pun akan selalu membawa kepada pertanyaan-pertanyaan kayak, apakah lo bisa bertanggung jawab atas perilaku lo? Karena seperti yang kita bahas tadi, nihilis menganggap nilai-nilai itu sejatinya nggak ada, dan mereka menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Ini bisa berujung kepada keegoisan seseorang dalam menjalani hidup. Namun, ketika orang-orang sudah paham bahwa hidupnya memang tidak memiliki arti, mereka akan lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang berbuah baik. Apakah nihilisme itu sama dengan pesimis? Enggak. Pesimis sering dilihat sebagai gelas setengah penuh. Tahu pernyataan itu kan? Ada gelas yang setengah penuh. Lalu lu ditanya, apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Mungkin begini, kalau pesimis akan melihat itu sebagai gelas setengah kosong. Lalu dia jawab, gelas itu setengah kosong, ngapain juga minum di gelas yang setengah kosong? Udahlah, gak bakal cukup buat ngilangin rasa haus. Toh kita juga bakal mati di akhir, jadi ngapain? Kalau nihilis akan menjawab sesuatu seperti, anjir gak penting itu setengah kosong atau setengah penuh. Gua haus, ya sini gua mau minum. Sekilas mungkin kedengaran sama-sama gak berarti. Tapi ya begitu, ada perbedaan yang cukup jelas antara pesimis dan nihilis. Malah mungkin nihilis lebih dekat ke optimis. Kita ambil contoh gelas tadi. Ketika lu melihat gelas itu sebagai gelas setengah penuh, ya udah, minum aja. Menjadi nihilis bisa dibilang cukup menarik. Namun, bukan berarti lu dan semua orang di dunia ini harus menjadi nihilis. Karena tujuan hidup itu emang penting, mau lu capai dengan agama, filosofi, atau apapun itu. Take your time dalam menentukan tujuan hidup lu. Bagi beberapa orang, ketika lu sudah berdamai dengan keadaan bahwa lu hanyalah seorang manusia kecil dalam alam semesta yang begitu luas, lu akan lebih tenang dalam hidup, terbebas dari ekspektasi dan ikatan terhadap keyakinan. Gampangnya, bebas. Jadi menurut lu, hidup itu untuk apa?